Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Rismalia, NPM 201600080, kelas PGSD 4D. Di sini saya akan memaparkan materi PKN di SD kelas lanjut. Materi yang pertama yaitu materi kelas 4, keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Keragaman suku bangsa merupakan modal utama dalam mempertahankan negara dan bangsa Indonesia. Keragaman suku bangsa dan budaya daerah merupakan wujud nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu, wajib untuk kita melestarikan sehingga dapat mencerminkan rasa persatuan bangsa. Berikut bentuk-bentuk keragaman suku bangsa dan budaya, yaitu 1. Keragaman suku bangsa. Sebagai contoh suku di Indonesia antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Tengger, suku Asmat, dan lain sebagainya. Yang kedua ada keragaman budaya. Bentuk-bentuk budaya yang terdapat di setiap suku bangsa antara lain 1. Bahasa, 2. Rumah adat, 3. Upacara adat, 4. Pakaian adat, 5. Senjata tradisional, 6. Kesenian, 7. Makanan tradisional, dan 8. Sistem kemasyarakatan. Adapun sikap yang perlu dikembangkan untuk mewujudkan persatuan dalam keragaman antara lain 1. Tidak memandang rendah suku atau budaya yang lain. 2. Tidak menganggap suku dan budayanya paling tinggi dan paling baik. 3. Menerima keragaman suku, bangsa, dan budaya. Selanjutnya materi kedua yaitu materi kelas 5, penduduk dan sistem pemerintahan Indonesia. Penduduk adalah individu atau sekumpulan individu yang bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah menetap atau berniat menetap selama minimal 1 tahun. Sistem pemerintahan diartikan sebagai tatanan utuh yang terdiri atas komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintahan. Ada beberapa sistem pemerintahan di sebuah negara, seperti sistem pemerintahan presidensial, semi-presidensial, parlementer, monarki, liberal, demokrasi, dan aristokrasi. Kekuasaan dalam suatu negara diklasifikasikan menjadi 3, yaitu 1. Kekuasaan eksekutif, 2. Kekuasaan legislatif, dan 3. Kekuasaan yudikatif. Selanjutnya materi ketiga yaitu materi kelas 6, penerapan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Penerapan nilai-nilai sila pertama yaitu rajin beribadah. Yang kedua, nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu persamaan derajat. Penerapan nilai-nilai sila kedua yaitu menjenguk teman yang sedang sakit. 3. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga persatuan Indonesia yaitu rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Penerapan nilai-nilai sila ketiga yaitu bergotong royong membersihkan lingkungan. 4. Nilai yang terkandung dalam sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat Penerapannya itu yaitu penerapan nilai-nilai sila keempat yaitu mengikuti pemilihan ketua kelas, dan kelima, nilai yang terkandung dalam sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu bersikap adil. Dan penerapan nilai-nilai sila kelima yaitu bersikap adil dengan sesama teman dan juga saudara. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang dibawa oleh manusia sejak lahir dan secara kodrat sudah melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu-gugat karena merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Baik, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.